Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Fikirin Sadi. Saya di sini akan mempresentasikan eh, remedial teknik pengeboran satu. Ya, mungkin kita bisa mulai perkenalan dulu. Nama saya Nika Fikirin Sadi. NIM saya 2305009. Saya berasal dari kelas S1 TPB dengan dosen pengajar saya yaitu Pak Winarto. Oke. Untuk pertanyaannya, yang pertama ada optimasi hidrolika pemboran. Nah, poin-poin pertama itu kehilangan tekanan di bit. Terus yang kedua ada rate optimum. Yang ketiga ada tekanan permukaan yang digunakan. Nah, untuk soal kedua ada harga sewa. Harga sewa itu poin-poinnya kapan kita harus diganti, berapa harga CPF, dan berapa total cost sampai pergantian bit. Nah, soal nomor tiga ini gimana letak intermediate casing sesungguhnya. Eh, Soal pertama, poin A, kapan bit harus diganti? Untuk mencari kapan harus digantinya itu pertama kita harus menentukan jenis alirannya. Nah, untuk menemukan jenis alirannya itu kita bisa dengan mencari dengan nilai set sama dengan 0 dalam kurung 560 dibagi 1 155 per log dalam kurung 432 dibagi 211. Nah, dari hasil penjumlahannya ini saya mendapatkan nilai 1,79, yang dimana ini berarti tekanannya laminar. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan menentukan PB dengan cara 1,79 yang sudah kita dapatkan tadi dibagi 1,79 lagi ditambah 1 dikali 200 2145. Nah, setelah saya total, saya mendapatkan nilai 1376,2 PSI. Nah, bit itu, bit yang ini, bit harus diganti ketika tekanannya sudah mencapai 1376,2 psi. Selanjutnya ada rate optimum atau QPT. QPT ini berarti cara mencarinya itu 2145 dibagi 0,0107 dikali 1,79 ditambah 1 dengan pangkat 1 dibagi 1,79. Nah, setelah saya total, saya mendapatkan nilai 516,6 GPM. Nah, di sini ada grafik. Sebenarnya saya grafik ini dapat dari internet. Jadi tidak sesuai sama yang ini. Nah, grafik ini saya ingin untuk mengasih tahu saja. Bit yang baru itu kalau baru dipakai, performanya itu akan bagus sampai di puncaknya itu ada di sini. Nah, ketika sudah mulai melewati masa puncaknya, performanya ini akan turun, 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 turun terus sampai tidak bisa dipakai dan menjadi tumpul. Dan ini harus diganti, jangan jangan dilanjutkan. Nah, untuk saya itu tekanan permukaan yang akan digunakan. Nah, tekanan permukaan itu saya dapat dari data lapangan yaitu sebesar 2145 PSI. Oke, soal selanjutnya itu menentukan ukuran nozzle. Nah, untuk mencari ukurannya, pertama kita akan menentukan luasnya dulu. Untuk menentukan luas nozzle, itu bisa dengan 11,2 kali 516,6 pangkat 2 per 10.585 dikali 1376,2. Nah, setelah saya total, saya mendapatkan nilai 0,4472 in. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mencari diameter nozzle. Untuk mencari diameter nozzle, kita bisa menggunakan 32 akar pangkat 4 dikali 0,43557 per 3 dikali pi. Nah, setelah saya total, saya mendapatkan 13,34. Nah,
Jadi sama dengan 1 kali 14 in. Jadi ukuran nozzle itu adalah 14/32. Dan di sini ada gambar nozzle yang saya dapatkan dari internet. Dan saya tidak tahu ini ukurannya sama atau sama 14,32, 14/32 atau tidak. Saya dapat dari internet. Oke, pertanyaan selanjutnya itu adalah kemampuan pemparing. Nah, untuk kemampuan pemparing ini ada di sini ada gambar mapam. Itu gunanya untuk memompa lumpur dari 5 pit ke dalam lubang pemboran. Nah, untuk mencari kemampuan pemparing itu kita bisa menghitung 2145 dikali 516,6 per 1714. Nah, setelah saya total-total, saya mendapatkan nilai eh, 645,4 AP atau horsepower. Nah, kesimpulannya, HPS eh, kurang dari HP Max. Nah, jadi menurut saya ini keadaannya sudah oke untuk dipakai di Olimpiade. Dan pertanyaan selanjutnya, harga sewa. Nah, ini soal nomor 2, poin A, kapan kita harus diganti? Itu harus diganti, waktunya itu adalah 16 jam. Karena untuk waktu 17 jam, harga CPF itu sudah mulai naik. Harga per fitnya, karena yang pertama bit mulai tumpul, yang kedua laju penembusan atau ROP-nya itu sudah berkurang karena bitnya sudah mulai tumpul. Terus yang ketiga itu harga sewa rig dan DHM-nya itu konstan atau tetap. Nah, untuk mencari berapa harga CPF, kita bisa menghitung pertama itu kita hitung sewa DHM-nya itu. Nah, untuk sewa DHM-nya itu ada 5.000 US per hari, kita bagi 24 jam. Ya, jadi total yang kita dapatkan itu 208,3 US dollar per jam. Dan di sini ada gambar DHM, nah saya temukan di internet. Eh, DHM itu seperti ini. Ya, DHM itu adalah downhole motor yang kita pakai di bawah muka. Itu ada request. Requestnya itu kita dapetin di 500 US dollar per jam. 500 US dollar. Terus kita tambahkan dengan harga sewa DHM ini jadi 208,3 US dollar. Nah, setelah saya jumlahkan, saya mendapatkan nilai 708 US dollar. Nah, di sini ada gambar eh, ring moving. Jadi bisa masuk ini juga dari cost juga. Nah, untuk CT-nya kita bisa mencari dalam 1 jam per 1.000 feet dikali 1.000 sama dengan 110 jam. Oke, dan yang selanjutnya pasti di berapa harga CPF. Nanti kita akan mencari ROP. Cari ROP kita ada 25 dikurang 16,1, jadi hasilnya adalah 10. Dan untuk mencari F-nya kita bisa dengan 10 dikali 2 ditambah 272 sama dengan 292. Nah, untuk TR-nya sendiri sudah kita itu 16. Nah, untuk kita akan mencari CPF. Untuk CPF-nya itu kan berarti kedalamannya itu kan 1.000. Terus kita tambahkan 708. Dan kurung kita juga tambahkan 10 WROP-nya. Jadi kita tambahkan 16 untuk PR-nya. Dan kita bagi untuk F-nya 292. Nah, total-total yang saya dapatkan itu 1063,4 US dollar per feet. Nah, untuk soal selanjutnya itu harga sewanya. Untuk harga sewa total kos sampai pergantian bitnya itu saya dapatkan 782,2 US dollar. Oke, selanjutnya letak intermediate casing sesungguhnya. Nah, untuk mencari letak intermediate itu kita pertama untuk mencari selisih densitasnya dulu. Nah, selisih densitasnya itu kita bisa mencari dengan P2 dikurang P1 itu 17,5 dikurang 16,2 sama dengan 1,3 ppg. Nah, selanjutnya kita akan mencari selisih dengan total gradien rekah. Nah, total gradien rekah
Nah, untuk mencari selisih dengan total gradient tengah, kita bisa mencari dengan rumus total gradient tengah dikurang P1. Nah, untuk total gradient tengahnya itu ada nilai 17,0 dikurang P1-nya itu 16,2. Jadi hasilnya itu 0,8. Nah, itu selanjutnya kita akan mencari rasio fraksi kedalaman dengan cara eh, selisih dengan total gradient tengah dibagi selisih densitas. Jadi 0,8 dibagi 1,3. Jadi saya dapatkan itu 0,61538. Nah, untuk Z intermediate-nya itu kita bisa mencari dengan Z1 ditambah rasio kedalaman kali Z2 dikurang Z1. Nah, untuk Z1-nya kita bisa dapatkan tadi itu 5.000 dan eh, untuk rasio kedalamannya ini kita bisa dapat ini yang di sini masuk ke sini 0,61538. Untuk Z2-nya itu 10.000 dan Z1-nya itu sama 500 dan total-total yang saya dapatkan itu 8.700 dari 8.077 feet. Nah, untuk intermediate casing itu terletak di antara surface casing dan production casing, yaitu di bawah surface casing dan di atasnya production casing. Ya, mungkin itu sekian saja dari presentasi dari saya. Eh, maaf, saya minta maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya Dika Fikri Insani, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.